Jadi Nah, di GBI, kalau hari Minggu papanya ke GBDI, Nora ke GBI gitu. ya, kebetulan gereja yang tempat saya ini di depan rumah aja. Oh, oke. Ah, kalau orang bapak baru agak jauh sedikit dari rumah, Itu di Dumai itu, di Dumai, 2003. 2003. Oke. Berarti setelah ada pembicaraan dengan pendeta, setelah ada pembicaraan dengan teman di kantor. Ya, ya, teman di tempat kerja kan. Terus Ah, itu eh, saya pergi lagi ke rumah teman ini tempat kosnya. Saya tanya lagi tentang Yesus. Dia menceritakan hmm, semua. Baru dia kasih tahu bahwa Yesus itu Nabi Isa itu tidak disalibkan. Karena saya tanya hmm, terus, kenapa tidak disalibkan? Ya tidak hmm, mungkin. Agama kami itu Nabi dan Rasul itu dimuliakan. Karena mereka itu adalah utusan Allah, katanya. Ya cuman itu saja yang di pikiran saya, kenapa? Kenapa agama Islam ini memuliakan, sementara di dalam kitab kami ini, di dalam Alkitab, Yesus tuh harus di harus mati, ah. tujuannya untuk kita. Nah, di situ memang sudah tidak benar lagi nih. Terus Tuhan Nah, saya hmm. lebih dari satu gitu. Nah, setelah Nora mendengar bahwa di dalam Islam Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, terus waktu itu Nora sempat baca Quran nggak? Yang terjemahan gitu? Enggak, enggak. Belum. Soalnya ini, Bapak itu tidak suka sama Islam. Bapak tuh Oke. fanatik sih. Sampai kalau teman-teman sekolah datang, itu kalau udah pakai jilbab disuruhnya pulang. Bahkan Oh. azan saja kalau di TV tuh setiap maghrib tuh disuruh dimatikan, tidak boleh. Jadi Hmm. nama Nabi Muhammad itu sekilas saya tahu ketika masuk Islam. Saya tahu ketika masuk Islam. Penyebutan Allah pun juga tidak betul-betul Islam itu buta. Islam itu buta. Hmm, 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 Buta. hmm. Nah, eh, mulai di situ ada, saya ingat itu 2003 itu bulan 6, antara bulan 6 dengan bulan 7. Di situ eh, akhirnya saya memutuskan hari Minggu itu saya tidak pergi ke gereja, saya izin juga sama bos bahwa saya ada urusan keluarga. Hmm, Terus saya pergi ke salah satu masjid yang memang jauh dari rumah. Itu harus hmm. memakai apa tuh namanya? Angkot. Hah? Angkot tahu ya? Angkot. Iya, iya. Memakai angkot itu 2 kali nyambung. Ah. Saya, Di saya Dumai ketemu itu di ya, situ. di Dumai ya. Ya, tapi di luar kota Dumai. Aduh, di luar kota Dumai itu. Nggak, tapi waktu itu Karena posisinya Nora di Dumai juga sedang bekerja. iya, Oke. iya. Terus Nah, ke masjidnya tuh hari Minggu. hari Minggu saya pergi Oh, karena itu yang bisa libur. Kalau kami oke. tidak boleh libur hari Senin sampai hari Sabtu, tidak boleh. Peraturan hari Minggu Oh, kalau mau ngambil. Nah, ya, ya, saya ya, pergi ya. ke Terus? satu masjid, itu kebetulan di depan masjid itu ada kayak pohon rindang ya, Hmm, ada kayak rumah tapi kayak dijadikan perkantoran. Karena saya baca hmm, situ ada kayak PC gitu. Saya duduk di situ, saya tunggu sampai zuhur. Saya tunggu sampai zuhur, selesai hmm, sholat zuhur orang itu masjid ditutup. Kebetulan terakhirnya yang nutup ini dia ustadz. hmm, Nah, saya tanya, maaf Pak, saya bilang, oh iya, di sini bisa nggak mengislamkan mengislamkan orang? Oh, hmm, yang mau masuk Islam, katanya. Saya mau bersyahadat Pak. Dia pertama tidak percaya karena saya sendiri di situ. hmm. Terus Oh, nggak ada yang dia temenin. nggak ada, nggak ada yang. Waduh, terus? Nah, terus dibilang sama Pak Ustadz itu kan, adik yang mau masuk Islam, ya, masya Allah. Terus orang tuanya bagaimana? Nggak apa-apa lah. Nanti kalau begini-begini, saya sudah tidak peduli. Intinya Hmm, syahadatkan saya.
Saya dibawa ke rumahnya. Kebetulan Hmm. ada istrinya itu, diceritakan sama istrinya, terus dibilang, "Bagaimana mau pulang dulu? Karena kita selesai maghrib baru kita syahadat, Dek. Atau selesai isya, nanti kita tanya dulu sama Pak Ustadz yang satu," katanya. Ada di situ Ustadz yang dibilang besarnya lah. "Oh Hmm. iya, nggak usah pulang. Kalau saya pulang lagi, mungkin saya tidak balik," saya bilang. Ya udah, Hmm. akhirnya pasar, saya dibelikan baju yang agak Hmm. tertutup, terus mukena, peralatan sholat lah. Baru Hmm. nunggu di situ selesai maghrib. Selesai maghrib, saya disyahadatkan. Hmm. Selesai syahadat, saya diantar pulang, tapi saya minta jangan sampai di depan rumah, karena nanti Hmm. curiga. Hmm. Sampai itu saya sudah buka, saya punya jilbab lagi ya. Ya. Terus baju saya yang pakai kaos pendek pun masih saya pakai. Dia bilang, "Ya nggak apa-apa lah, kalau nanti ditakutkan apa," katanya. Saya pulang Ya. kok, itu seperti Hmm. biasa. Lakukan pekerjaan seperti biasa, tapi memang saya tidak pernah lagi mau makan di rumah. Hmm. Saya beli air minum Aqua itu, saya stok Hmm. di rumah. Itu kadang kalau untuk mengisinya, saya, kan air galon ada tuh ya, itu nggak Ya. masalah. Tapi minumnya saya sudah memang tidak mau lagi, gitu kok. Makan minum jadi udah nggak campur waktu itu? Nah, saya alasan makan dari kantor, Kantor. dari tempat, tapi saya tidak kerja di kantor kok, saya kerja di salah satu, Cina, yang di mana Cina itu punya usaha burung walet. Oke, burung walet. Terus Nah, berapa lama jadi Nora menyembunyikan keislaman ke orang tuanya? ini, 3 bulan. Itu pun Oh, 3 ketahuannya bulan. karena saya pakai jilbab di tempat kerja itu, dilihat sama, Heeh, sama tante, kalau kami panggil nomboru ya, itu saudara heeh, pihak dari bapak, tapi bukan saudara kandung, karena satu mhm, marga. Dilihatnya saya pakai jilbab, karena waktu kalau mhm. berangkat ke sana, saya saya pakai jilbabnya di becak, dioplet baru Oke. berangkat. Kalau dari rumah, ya seperti biasa, cuman ya mama curiganya kenapa udah pakai lengan panjang, saya bilang, panas, karena memang daerah Dumai kan panas. "Panas, Mak." "Oh, ya Iya. udahlah." Nah, ketahuannya tuh, Terus? ba ditelepon bapak dari tempat kerja, "Tengoklah ini," pakai bahasa Batak dia bilang kan, "Tengoklah ini, Iya. burung ini udah pakai jilbab dia." Karena bapak tahu saya kerja di tempat Cina, tidak mungkin bosnya nyuruh pakai jilbab kan, "Udah masuk Yang Islam yang ini, burung," yang telepon Bapak katanya. siapa? Yang telepon Bapak Ya siapa? tante ini, Oh, karena dia tantenya, lihat, oke. Iya, 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 ah, iya, iya. bapak datang Terus? dari kantor, dijemput saya di tempat kerja. Belum nyampe, kan halaman kami ini agak luas ya, Ko, ya, tapi Nah, ada heeh, jembatan, karena ada paret besar kali. Belum hmm, masuk lagi ke halaman rumah tuh di pinggir jalan, di hmm. parkirnya motor, ditarik ditariknya jilbab saya tuh, disuruh buka. Waduh. Sampai di rumah tuh, ya Allah, ditampar tuh. Ditampar tuh Waduh, pakai sepatu kerjanya tuh, astaga. ditampar. Bapak mengamuk, sampai diambilnya parang tuh, dari Waduh. dapur tuh. Dia bilang, sampai mama tahan kan, nangis-nangis. "Mau kau Heeh, bunuh heeh, anakmu, bunuh anakmu," kata mama. "Ya biar aja dia mati. Dia sudah meninggalkan Yesus," katanya. heeh, Di situ itu memang kok saya tidak nangis kok, saya tidak nangis, saya tidak menyesal heeh, atau apa. "Mulai sekarang kau tidak bisa lagi keluar rumah." Dibuka paksa lemari pakaian kan, ditengoknya situ heeh. kan ada mungkin hadiah-hadiah dari saudara-saudara waktu di masjid saya mualaf. Iya. Mukena itu dibakar, kecuali Al-Quran tidak. Semua dibakar. Buku panduan sholat, untung sekali saya taruh di bawah tempat tidur. Tidak ditengok. Mukena, dada semua dibakarnya. "Kau lihat ini ya, kubakar ini," katanya. "Masuk Hmm, kau ke kamar." Jadi, satu harian itu memang tidak dikasih orang mama makan dulu, bapak. hmm, Mama tuh hmm, sudah bilang, "Makanlah kau." Enggak. Sampai bapak bilang, "Masa dulu itu kondit?" Babi kan, babi hutan tuh. hmm, Si Nora itu. hmm. Diantar, tapi tidak saya makan memang. Itu ya tahan, Kak. Akhirnya adik-adik yang udah menikah sama Kristen ini yang datang. "Udah makan kok Kak Heeh, Nora?" Bilang, "Belum." Akhirnya dibelilah.
nasi bungkus itu dari belakang jendela tuh dikasihnya. Mhm. Mhm. Selama itulah saya makan, diam-diam. Jadi nasi yang sudah isi babi ini adik yang makan. Kalau jadi nasi bungkus saya yang makan, nasi yang ada daging babinya dia yang makan. Seperti itu, tapi sekali sehari dikasih, karena Heeh. adik juga terang. Jadi mama pikir saya sudah makan itu, padahal tidak. Oke. Berapa lama itu dikasih nasi bungkus babi itu? Lumayan lama. Itu 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 saya keluar dari rumah itu karena itu kok. Waktu saya syahadat itu ada laki-laki lajang tuh waktu itu menyaksikan juga. Hmm. Akhirnya dia ngomong sama ustadz yang di sana, karena kan kita kan tunjukkan KTP kok, ya kan? Hmm. Dilihat, Hmm. dilihatlah apa saya, alamat saya. Datanglah orang itu melamar. Ya, Hmm. waktu pas di apa itu kan saya kan sholat itu pakai apa tuh kok? Pakai spray mama. Hmm. Jadi jadi apa? Mukena Hmm. dengan satu lagi jadi apa bawahannya, jadi Hmm. sarungnya. Saya bilang ya Allah apa seperti ini terus saya gitu loh makan itu pun sekali sehari karena adik terbatas uang semua Hmm. ditahan sama mama. Rupanya Allah jawab ya itu laki-laki ini datang padahal kalau kenal tidak begitu kenal kok. Hmm. Dia dengan Pak Ustadz itu katanya mau melamar. Akhirnya bapak tidak terima dia pergi. Dia pergi dari Oh. rumah. Saya sendiri yang menerima lamaran itu. Oh. Saya bilang ya saya mau menikah. Dalam hati saya mungkin ya Allah ini mungkin jawabannya biar saya Oh. bisa bebas untuk beribadah begitu. Ya Maksudnya biar tidak bisa lama. keluar dari rumah gitu? Iya biar iya karena sakit kali kok. Kok bayangkanlah makan sekali sehari loh kok. Ngeri kali. Oh, iya. Sampai menangis di situ ya Allah ngeri kali. Kadang kalau adik Iya. datang itu dikasihnya lagi ya dia pun juga pakai uang dia gitu loh kok. Loh, Ya tapi udah pada waktu itu setelah ketahuan oleh orang tua, Noranya kembali kerja atau enggak? enggak boleh lagi. Dikurung di kamar. Oh. Hanya mandi, makan, hanya mandi, buang air besar, buang air kecil. Oke, jadi nggak boleh kerja berarti. Ya sama aja ditahan di rumah berarti ya? Iya, sampai berapa Berapa bulan lama? tuh. Berapa lama itu Nora? Eh masuk Islam terus 2 bulan, hampir 3 bulan lah tuh, hampir 3 bulan. Hampir 7 bulan. Oke, terus kemudian ada yang melamar Nora. Terus Ya, setelah dia saya melamar terima. berapa lama menikah? 1 minggu aja, saya minta Ah, dicepatkan, nggak tahan. 1 minggu langsung menikah? Iya, 1 minggu langsung menikah, saya minta dicepatkan kok, saya sudah tidak bisa lagi. Badan tuh sampai Terus? mama tuh nangis, "Kurus, apa nih?" Kayak gitu. Oh, lah terus orang tuanya gimana ketika tahu mau menikah? Dia izinkan kok, dia izinkan. Oh, loh, Dia tapi yang melamar izinkan, orang Islam, yang melamar? ya, datang orang rombongan itu melamar ke rumah bapak dan mama itu pergi, tidak mau terima Heeh. lamaran itu. Saya tidak peduli mau terima mau tidak terserahlah Pak, pikirku dalam hati. Intinya saya Heeh. menikah, saya keluar dari sini. Nah, Oke. ditetapkanlah hari Jumat kami menikah di KUA. Terus Heeh. saya berpakaian kebaya di rumah. Mama nanya, Heeh. "Mau kemana?" "Oh, teman saya ada yang menikah, Mak. Saya sebagai pendamping pihak perempuan." Saya bohong juga. Padahal saya mau datang Astaga. semuanya lah oplet, bayar 20.000 sampai ke KUA. Saya naik oplet sendiri tuh nangis saya kok. Loh, Ya enggak, ibaratnya kan tunggu tunggu, berarti waktu menikah orang tuanya nggak tahu? enggak, belum tahu kok. Belum tahu, mereka pikir saya datang itu karena ada yang mau menikah. Jadi saya tuh pandongannya gitu loh kalau bahasa Bapaknya. Astaga. Cuma mereka udah curiga kenapa saya pakai bunga mawar gitu kan. Bunga Heeh. melati, salah tuh disanggul. Nah, disewalah oplet ini. Sampailah di KUA. Adik yang bayar 20.000. Bener. Adik tuh sampai nangis. Eh, dibilang adik pergilah kok Kak Nora ini mungkin sudah jalanmu katanya udah Hmm. takdirmu iya
tiba-tiba itu kan kami menunggu tuh kok, karena ada Nah, beberapa pasangan lagi yang mau ijab kabul kan. Rupanya bapak nah. datang dengan mama. Masa? Bapak pulang dari kalau di sana kan kok hari Jumat kan berpakaian Melayu, mau Kristen, Nah, mau Islam. nah, Kalau orang kantor, anak sekolah kan berpakaian Melayu mereka. Jadi bapak tuh ya, belum pulang dari kantornya, mama hmm. langsung jemput, datanglah mereka ke KUA. Pas mau giliran kami. Loh, Otomatis tapi kan, papanya hmm, tahu dari mana? dikasih adik. Adik tuh sudah tidak Oh, tahan. Adik tuh ngomong, dibilangnya gini, kalian tahu itu Kak Nora kemana? Dia mau menikah itu, sampai nangis. Jadi juga si babi itu katanya. Lihat kalian lah ke sana. Kemana? Di KUA. Pergilah. Pergilah bapak tuh dengan mama naik motor. Baru pulang bapak itu dari apa? Dari kantor. Jadi pas datang. Ya, berikutnya katanya, masuklah kami hmm, saya dengan mantan suami ini. Jadi, mana ini ayahnya? Pas tapi ditengok. Oh ini mualaf hmm, ya? Iya. Masya Allah. Jadi bapaknya bagaimana? Izin. Katanya kan? hmm, surat izin surat izin orang tua kan harus ada tuh kok. hmm. Itu sampai saya jiplak tanda tangan bapak itu. Saya jiplak gitu. Biar, aduh, bagaimana caranya saya keluar kok. Saya sudah tidak tahan betul. Ngeri kali. Ah, ah. Menahan lapar kadang kan. Akhirnya dipanggil lah. Mana orang tuanya? Bapak pakai pakai apanya kopiah yang hitam yang Soekarno itu kan? Kan Ya, mereka ya, ya, begitu. ya. Ini bapaknya ya? Tapi Kristen. Iya. Oh iya 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 ya. Karena paham kerja di kantor. Karena Ya, dari baju melakukannya tahu. ya. Eh, ini Pak, saya mohon izin karena Bapak beragama Kristen, saya yang akan menjadi wali hakim dari Hmm, anak Bapak yang bernama hmm, Nur Pak. Iya, hmm. nikahkan saja anak saya ini dengan seperangkat alat tai, katanya. Di situ kok menangis saya kok, menangis sekali saya kok. Ya Allah, mudah-mudahan lah. Astaga. Tapi orang-orang di situ tidak nyangka gitu loh, tidak nyangka ada orang tua yang Ah, mau hadir, terus ah. mereka tuh tidak nyangka bapak itu agama Kristen. Nah itu, Tapi ya waktu akad berarti orang tuanya Nora melihat, menyaksikan. menyaksikan sampai selesai ijab kabul, saya sungkeman sama bapaknya, bapak tidak mau. Mulai hari Oh, ini kau bukan anak saya lagi. Silahkan kau ningging-nungging, kau cium lantai itu, kau jedotkan kau punya muka ke lantai itu ya. Kau ikutilah ibadah setan kayak gitu katanya. Ya Allah, astaga. mulai dari situ saya dengan bapak sudah tidak ada komunikasi. Walaupun kami masih satu kota, saya sering Hmm, tanya sama adik, mana kabar bapak, mama, alhamdulillah. hmm, Dia bilang, puji Tuhan, sehat katanya. Ya, hmm. itu Oh, jadi sampai setelah menikah, Nora langsung pindah keluar dari rumah berarti. ya karena Oh, sudah tidak diakui lagi kan, iya. Tapi pergilah tetap tinggal satu kota di Dumai. satu kota di Oh, Dumai. terus akhirnya apa namanya? Sekarang papa mama masih ada? Bapak sudah meninggal Sudah meninggal. 2020. Mama? Mama masih, alhamdulillah masih hidup sekarang di sini mama. Mamanya masih Kristen juga? Udah masuk Islam semua alhamdulillah. Islam. Alhamdulillah. Mamanya Nora dan adiknya Nora masuk Islam. Ya, semuanya Ah, adik yang menikah sama Kristen, kakak pun yang ah. menikah sama Kristen itu alhamdulillah masuk Islam. Walaupun mereka masuk Islamnya Alhamdulillah. juga. Alhamdulillah. Waduh, keren banget itu. Itu didakwain sama Nora atau gimana itu? Kenapa kok? Didakwain sama Nora atau gimana itu? Semuanya masuk Islam. Enggak. Eh, saya kan belajar, belajar tuh sama ibu ustazah yang di situ yang sering adakan majelis Hmm, taklim setiap hari hmm, Jumat. hmm, Saya sering sharing, saya bilang, eh, Bu, saya bilang, Bu Ustazah, iya, kita mendoakan orang tua kita ini yang beda agama, kira-kira masuk surga tidak?
Dibilang ibu ustazahnya tidak. Orang kafir Hmm. itu ditempatkan di neraka jahanam itu kekal deh Hmm. katanya. Terus saya bilang, kalau kayak begini bagaimana ya kedua orang tua saya ya? Itu saya pikirkan. Saya pikirkan itu pakai bed covering saja. Itu. Jadi eh, Terus? jadi bagaimana caranya? Ya doakan saja orang tua, doakan sepertiga malam. Saya tanya lagi, sepertiga malam itu apa? Itu tahajud. Itu cara kerjanya bagaimana? Itu sholat sunnah. Itu 2 rakaat. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, pakai aja bahasa Indonesia. Saya Hmm. berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah begitu. Oh, jadi pengerjaannya itu sama seperti bagaimana sholat subuh 2 rakaat saja. Oh ya. Ya, Jadi ya. memang kok saya sudah niatkan ya Allah bangun tengah malam itu kalau buang air kecil saya lihat itu sudah jam 2. Itu saya usahakan jangan tidur. Saya tunggu sampai jam Hmm. 3. Ya, saya lakukan itu saja. Tapi saya lihat ini dari tahun ke tahun kok kayak tidak ada jawaban. Di situ memang gitu. Saya masuk Islam alhamdulillah bahagia.